Dari ayam goreng kita bisa umroh, bisa datang ke Tanah Suci. Bareng suami kemarin berangkatnya, tahun lalu berangkatnya, dan alhamdulillah dari omset ini juga bisa ngebantu bikinin rumah kedua orang tua, mertua sama orang tua. Sebelumnya mungkin dari kecil emang basicnya udah diajarin dagang. Kebetulan ayah itu orang Padang, ibu orang Jawa, tapi dua-duanya itu memang pedagang gitu. Dan memang dari kecil itu sudah ada keinginan berdagang tuh waktu kelas 1 SMP. Jadi sering bawa masakan ibu atau makanan rumah yang aku jual di sekolah dari mulai kelas 1 SMP sampai lulus SMA. Itu konsisten aku lakuin. Sebenarnya tujuan utamanya memang karena backgroundnya kita juga dari keluarga yang bisa dibilang ayah sama ibuku tuh bukan mungkin kurang mampu lah ya gitu. Jadi bisa buat bantu-bantu bayar sekolah waktu itu, dan sekaligus bisa buat dapetin uang jajan. Jadi aku jualan dari SMP sampai SMA itu, dan aku ngerasain jualan itu ternyata memang mentalnya udah diasah dari waktu kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Novilita Pratiwi, owner dari brand Ayam Salto Indonesia. Kebetulan Ayam Salto Indonesia ini adalah salah satu brand yang saat ini sedang saya fokuskan untuk menjadi penghasilan utama saya. Dan Ayam Salto Indonesia ini berdiri dari 2018 sampai saat ini kurang lebih 7 tahun. Lokasinya ada di 3 titik. Yang pertama di kampus utama UIN, depan kampus utama UIN. Yang kedua ada di jalur 2 Korpri, dan yang ketiga ada di jalur 2 Sultan Agung. Awal mula tercetusnya nama brand Ayam Salto ini kebetulan karena tanpa sengaja sih nama brand ini. Tapi tujuannya adalah menciptakan nama brand yang unik supaya mudah diingat dan menjadi penasaran si para konsumen. Jadi konsumen itu memang dari nama tersebut akhirnya banyak banget konsumen yang nanya apa sih Ayam Salto gitu. Nah jadi Ayam Salto itu sebenarnya latar belakangnya adalah karena dulu kenangan waktu masih kecil, di momen lebaran kita kumpul keluarga. Aku dari desa, kebetulan nama desanya itu Desa Sabah Balau. Nah di sana kami sering kumpul bareng keluarga, bareng-bareng di momen Idul Fitri ataupun Idul Adha. Motong ayam tuh ceritanya, motong ayam. Karena kalau kita motongnya itu di rumah, biasanya kita ngelihat langsung nih gitu, sepupu-sepupu lagi nonton motong ayam, dan ayam itu kan biasanya salto-salto dulu ya sampai sebelum dia meninggal banget gitu. Jadi dia salto-salto lah ayamnya. Jadi keinget tuh, oh iya ayam tuh kalau mau digoreng harus salto dulu, jadi ayam salto. Untuk pertama kali buka waktu itu aku inget banget itu 2 bulan sebelum COVID. Jadi 2 bulan sebelum COVID aku buka, itu modal pertamanya 500.000 sih, 500.000. Kita masih buat rumahan dulu. Jadi aku bikin di rumah, lihat tutorial YouTube gitu kan, tutorial YouTube. Terus aku buat fried chicken, tapi aku nggak mau itu digeprek awalnya gitu. Karena aku mikirnya kalau geprek mungkin akan akan ada kesulitan tersendiri lah buat aku untuk improve ke depannya gitu kan, berinovasi ke depannya. Jadi memang waktu berdiri dengan modal 500.000 itu aku konsepnya bukan geprek gitu, emang ayam goreng gitu. Terus tempat itu belum ada, dari dapur aku bawa ke kampus. Kebetulan aku sambil kuliah, kerja sambil kuliah. Waktu itu masih semester 2 gitu kan Pak, semester 2 aku bagi-bagi sampel dulu di kampus, dan sebenarnya sih ada respon buruk, ada respon baik juga, tapi tetap niat utamanya pengen ngebuka peluang bisnis aja gitu. Sebelumnya mungkin dari kecil emang basicnya udah diajarin dagang.
Kebetulan ayah itu orang Padang, ibu orang Jawa, tapi dua-duanya itu memang pedagang gitu. Dan memang dari kecil itu sudah ada keinginan berdagang tuh waktu kelas 1 SMP. Jadi sering bawa masakan ibu atau makanan rumah yang aku jual di sekolah dari mulai kelas 1 SMP sampai lulus SMA. Itu konsisten aku lakuin. Sebenarnya tujuan utamanya memang karena backgroundnya kita juga dari keluarga yang bisa dibilang ayah sama ibuku tuh bukan mungkin kurang mampu lah ya gitu. Jadi bisa buat bantu-bantu bayar sekolah waktu itu dan sekaligus bisa buat dapetin uang jajan. Jadi aku jualan dari SMP sampai SMA itu dan aku ngerasain jualan itu ternyata memang mentalnya udah diasah dari waktu kecil. Kadang teman-teman ada yang beli, kadang nggak ada gitu. Kadang sempat punya rasa kecil hati juga kalau misalnya pulang tuh dagangan masih banyak gitu. Tapi kadang semangat juga kalau misalnya dagangannya itu habis seharian di sekolahan gitu kan. Nah sampai ada di titik yang mentalnya itu bener-bener down banget. Waktu itu sampai ada yang aku nggak bisa lupain, itu salah satu guru ya di sekolah nanyain memang mau sekolah atau mau dagang gitu kan. Jadi disitulah aku ngerasa kayak memang nggak boleh ya dagang. Sedangkan aku kan di sini butuh bayar sekolahnya gitu kan. Jadi terlepas dari itu semua, mungkin hari ini aku bisa sedikit mengobati luka itu karena dengan keyakinan aku berbisnis jualan itu pasti memang udah tahu konsekuensinya untung atau rugi, mental juga pasti kena. Tapi selesai SMA itu sebenarnya aku nggak langsung jualan fokus ke ayam salto. Alhamdulillahnya langsung ngelamar kerja gitu kan, dapat pekerjaan yang alhamdulillah gajinya pun alhamdulillah banget lah Pak, selalu dapatnya di luar UMR gitu kan. Tapi memang 1 tahun fokus kerja aja, habis itu aku nabung buat kuliah. Dan kuliahnya kebetulan ngambil jurusan manajemen bisnis. Nah disitulah aku nambah matang lagi gitu. Aku punya basic jualan, mental jualan, dan ditambah dengan ilmu manajemen bisnis gitu. Jadi aku semakin yakin kalau kayaknya aku harus buka deh gitu bisnis yang benar-benar harus aku fokusin. Dan disitulah mulai berjalan bisnis ini gitu. Modal itu aku dapetin dari gaji sih. Aku menyisihkan gaji kebetulan. Jadi kan karena memang aku masih punya gaji bulanan kan Pak. Sebelum aku memang menyisihkan modal itu tadi sengaja dari uang gajiku. Dan dari modal 500 tuh sebenarnya nggak langsung sampai sekarang Pak, itu udah sampai minus lagi. Jadi nambah lagi modalnya itu ketika aku ada pengurangan karyawan waktu COVID. Itu jadi kita kan banyak yang PHK ya, di PHK gitu. Tapi alhamdulillah di perusahaanku itu di PHK-nya dengan adanya pesangon. Nah tapi pesangon itu akhirnya aku putuskan untuk menambah modal. Yang tadi 500.000 itu aku tambah modal, aku bikin booth kontainer. Jadi booth itu masih ada sampai sekarang. Dan aku sama sekarang suami kan, sama suami itu nggak mau memusnahkan booth itulah gitulah ya bahasanya. Itu akan jadi tetap kenang-kenangan dan outlet utama kita akan selalu ada dia gitu, karena itu rintisan utamanya. Kita cuman jual antar-antar aja, terus habis itu modal ditambahin dengan biaya PHK kita buatin kontainer. Belum bisa sewa, masih nebeng di rumah teman. Jadi itu gratis tuh selama kurang lebih 2 atau 3 bulan. Terus mulai terlihat omset, kita pindah lah gitu, pindah ke area Teras Alfa tadi. Di Teras Alfa itu berjalan 4 tahun dengan 1 karyawan. Dan semakin banyak mahasiswa yang menjadi konsumen loyal di situ. Jadi ada tuh mahasiswa yang dari awal dia datang sampai dia lulus sarjana tuh wisuda, dia pamitan juga sampean karena setiap hari mereka makan ayam di situ. Kita juga sampai heran tiap hari banget mereka beli. Nah mungkin omsetnya itu dari mereka itulah ya Kak. Nah dari situ akhirnya nambah 2 karyawan. Terus momennya waktu itu aku nikah sama suami itu di 2023. Di 2023 nikah itu
uang amplopnya buat nambahin modal. Jadi uang amplopnya nambahin modal, ngeberaniin diri gitu kan. Karena waktu itu pernah dengar juga Pak, kayak nanti kalau misalnya nikah modalnya uangnya mau buat apa? Buat apa ya? Kita masih kerja, alhamdulillah berdua. Tapi kayaknya buat modal aja deh, nambahin ke ayam salto. Nah akhirnya yang UIN ini udah nambah 2 orang, kita bukalah cari tempat di jalur 2 Korpri. Di jalur 2 Korpri ini gaya dulu lah Pak ya, berani mental dulu, nyewa ruko. Jadi uang amplop ini tadi udah kita niatin, udah ini kita buat nyewa ruko deh. Nanti di situ insya Allah kita buka lapangan pekerjaan lagi buat keluarga dulu. Awalnya buat keluarga dulu. Nah setelah situ nambah tuh alhamdulillah. Beberapa bulan tuh bahkan yang di Korpri itu omsetnya sama Pak. Pernah pulang bawa uang 10.000 pernah di Korpri juga. Terus semenjak ada ayam utuh itu langsung naik. Tapi nggak nunggu lama sih. Korpri itu hanya nunggu sekitar kurang lebih 3 bulanan. Omset udah naik banget. Naik banget. Terus tuh Korpri UIN juga nambah naik, kita lebarin. Akhirnya UIN yang cuma 1 booth kita nambahin jadi 2 tempat. Terus dari Korpri berjalan 1 tahun, UIN Korpri nambah 1,5 tahun. Nah disinilah baru kita mulai lagi karena banyaknya permintaan dari konsumen yang bilang tempatnya sempit gitu kan, tempatnya sempit. Terus itu kalau mau makan di momen bulan puasa, mau buka puasa bareng gitu tuh susah katanya gitu. Akhirnya mereka tuh kan kebanyakan beli dibawa pulang. Sebenarnya tujuannya sih emang itu ya gitu, biar bisa makan keluarga di rumah. Tapi akhirnya ya udah deh gitu karena banyak konsumen, dan alhamdulillah konsumen kita bukan cuma di Bandar Lampung aja Pak. Jadi dari jauh-jauh, waktu viral itu kita tuh banyak konsumen dari luar kota, dari Kota Bumi, Waikanan, Lampung Timur, bahkan juga banyak juga yang mungkin dari luar kota yang ngelihat juga, ya luar provinsi juga ada. Nah itu kalau mereka tujuannya datang minta franchise ya, tapi kalau itu kita belum siap gitu. Jadi akhirnya kita layanin nih yang dari luar kota itu, misalnya ada satu just tip, kalau kita sebut jasa titip dari Waikanan datang ke kita mesen 80 ekor gitu. Nah mereka bawa lagi ke Waikanan gitu, mereka jual lagi di sana karena udah banyak permintaan juga. Karena kita nggak sanggup, mungkin belum sanggup untuk buka outlet di sana. Jadi ya udahlah kita manfaatkan adanya just tip. Dan akhirnya buka di W Halim ini sebenarnya karena kita juga atas dasar permintaan para konsumen. Jadi konsumennya buka di Halim dong yang besar gitu tempatnya, dan bisa untuk makan keluarga gitu. Nah akhirnya kita pilihlah tempat ini. Lebih sekarang pergaulanku tuh bukan anak-anak muda lagi Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, bude-bude, mbah-mbah, mungkin itulah circle aku sekarang ya. Belajarnya lebih ke memang orang-orang yang alhamdulillah sudah sustain lah di usahanya gitu kan. Jadi aku berilmu dengan mereka itu bukan semata-mata karena mau dengan maksud lain, tapi artinya aku sangat paham perjalanannya panjang itu, mungkin menjadi saksi akhirnya mereka ada di tempat yang saat ini gitu kan. Dan itu pun aku rasain. Jadi waktu itu ayam salto itu karena pandemi pertama, aku juga lagi barusan di PHK gitu kan. Pernah tuh pulang tuh Pak, jualan tuh cuma dapat 10.000 itu yang titik aku kayak kok jualannya ini, sedangkan kalau kita jualan fried chicken gitu kan, itu kan mau nggak mungkin dong kita goreng 1 potong ayam. Sudah seharian nunggu, pasti kan kita ngegorengnya berapa ekor kita potong gitu, kita pajang, kita display gitu kan untuk menarik pelanggan. Dan itu yang beli cuma 1 orang dan pulang cuma bawa uang 10.000. Bayangin kan Pak, itu jelas nangis banget ya kan. Bahkan kalau sampai rumah tuh ditanya hari ini penglaris berapa gitu sama orang tua, itu malu mau ngomongnya Pak. Jadi tapi karena itu tadi sih, karena kita masih ada perasaan yakin ya, namanya juga merintis gitu. Orang tua juga dulu mungkin seperti itu. Kita udah tahu namanya susah nyari uang gimana. Jadi oke, dengan keyakinan yang insya Allah penuh lah ya waktu itu Pak, kita yakin kalau Allah tuh nggak mungkin tidur lah ya ngelihat usaha kita. Dan itu jadi penguat aku gitu, penguat. Tapi memang jujur karena waktu itu keterbatasan ilmu Pak, niatnya itu bukan niat usaha yang baik gitu. Jadi niat punya usaha tuh ya udah
biar dilihat teman tuh keren, punya kerjaan sambil kuliah, punya usaha. Padahal mah ternyata itu menjadi kesalahan dari aku pribadi, dan mungkin jangan ditiru buat teman-teman yang mungkin nanti teman-teman yang masih mau merintis, baru merintis. Jadi niatnya itu memang harus diperbaiki sejak awal. Tujuannya apa? Mau buka bisnis. Kalau memang mau untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, coba diterapin dan coba konsisten. Dan setelah itu berjalan 5 tahun nih. 5 tahun itu profitnya hanya untuk membayar sewa dan membayar gaji karyawan. Nah, di situ saya ngerasa kayak kapan nih kayaknya gitu kan, kok nggak kaya-kaya ya jualan gitu. Tapi alhamdulillah kan masih ada pekerjaan tetap. Waktu itu habis di PHK cuman sebulan lah dapat kerjaan lagi. Jadi kita tuh masih belum fokus ke ayam salto ini, Pak. Nah, di tahun kelima, di akhir tahun, aku inget banget itu di bulan Desember, temen aku salah satunya itu dia tuh influencer. Kalau sekarang kita nyebutnya itu seleb TikTok, Pak. Nah, itu 2023 akhir di 5 tahunnya ayam salto itu barulah aku sama suami mencoba inovasi baru, yaitu membuat menu itu ayam 1 ekor. Jadi bermulai dari ayam 1 ekor itu dulu. Ayam 1 ekor kita goreng, ya ini suami yang masak karena emang kebagian dapur itu suami, bumbu-bumbu suami. Nah, kita nggak nyoba nggak apa, terus kita suguhin lah ke influencer itu. Coba dong buatin video dimakan gitu kan. Dia langsung responnya, enak loh ini gitu. Berapa lu jual gitu kan, langsung kayak dia membantu kita untuk mempromosikan lah ya. Ternyata video itu tembus sampai berapa juta penonton. Dan di besoknya, Pak, itu yang bikin kagetnya lagi, ternyata pengaruhnya sangat luar biasa di TikTok itu. Pengaruhnya luar biasa, bahkan di sosial media Instagram juga sangat berpengaruh. Datanglah 30 orang mau beli ayam 1 ekor. Terus itu 30 orang, kami kebingungan karena ini kan ngegoreng masih manual. Waktu awal-awal itu masih manual dan nunggunya itu hampir setengah jam kalau ngegoreng karena dalamnya harus mateng kan dengan sempurna. Kita akhirnya putuskan untuk PO. Jadi PO itu pemesanan pre-order itu kalau mau mesen untuk besok dari sekarang. Dan alhamdulillah itu berjalan, bahkan pernah kita tuh cuman dalam waktu minggu-minggu awal itu kita cuma buka 2 jam aja tapi ratusan udah ngantri sampai di minggu besoknya. Gitu. Jadi saking kayak ini ya gitu ya, yang awalnya di titik terendahnya adalah pulang bawa uang 10.000 sampai pulang di titik yang bawa uang banyak banget tapi ini ayam belum pada nerima udah pada bayar gitu loh. Jadi di situ kayak kita ngerasa wow, ini the power of mungkin doa, the power juga doa orang tua juga udah jadi mungkin waktunya yang bisa kita terima gitu ya, karena mungkin sebelumnya bukan waktu yang tepat untuk kita nerima rezeki itu gitu. Itu kayaknya momen tahun baru. Setiap momen malam tahun baru itu jadi momentum buat kita ya. Tahun baru itu momentum banget karena sebenarnya kita nggak buka, tapi kita open PO, selalu open PO. Jadi kayak buka cuma berapa jam, tapi itu udah full pesanan orang semua gitu. Jadi di malam tahun baru yang aku inget itu sampai 500 ekor kita goreng. 500 ekor, dan itu pun masih banyak yang nggak dapet gitu. Maksudnya 500 ekor itu yang sudah kita terima, dan yang datang ke outlet itu masih banyak juga alhamdulillahnya waktu itu. Tapi di malam tahun baru itu memang puncaknya sih. Untuk per porsi kita harga di ayam 1 ekornya itu ada di 55.000 sampai yang varian premiumnya itu ada di 80.000 ya. Itu beda-beda varian ya Pak. Jadi kalau misalnya yang 80 itu mungkin variannya lebih ke premium gitu loh, ada abonnya gitu-gitu. Untuk awalnya kan kita ayam potong yang per potong ya, per porsi, per 1 orang ya sama. Oke. Kalau untuk yang ayam per potongnya itu sebenarnya paketnya 13.000, udah sama nasi, lalapan, es, teh udah dapet ya komplit. Terus itu kalau yang untuk ayam 1 ekor itu 55.000 itu ada yang original, ada yang spesi 60.000, ada yang judes itu keju pedas. Jadi saus sama keju kita singkat judes.
Terus itu ada chili oil. Chili oil itu bubuk cabe gitu, cabe kering. Itu kita blender tapi nggak sampai lembut Pak, dia kasar gitu. Siram minyak panas, jadi dia rasanya udah pedes banget kan Pak. Ditoppingin di atas ayamnya itu tadi. Terus itu ada juga yang varian mentai. Mentai itu sebenarnya saus mentai yang rasanya asam, biasanya dipakai untuk dimsum. Nah dia dibakar gitu, kayak ada apa namanya, alat yang membakar kayak korek gitu sih. Saus itu memang saus mentai itu emang nggak tahu ya, itu udah asem gitu rasanya. Asemnya tuh asem kayak saus keju atau kayak mana gitu ya, aku juga nggak tahu, emang udah jadi ya itu kita pakai karena waktu itu lagi hitsnya dimsum mentai. Jadi kalau biasanya orang pakai untuk di dimsum, kita cobain taruh di ayam, ternyata enak juga. Jadi akhirnya kita jadiin menu gitu. Sampai yang paling tadi aku bilang premium itu keju, toppingnya itu keju sama abon ayam, dan itu yang paling suka anak-anak kecil. Suka banget gitu, karena kan dia di situ ayam goreng udah ada kejunya, ada abon ayamnya kan Pak gitu. Jadi itu emang kesukaannya anak-anak gitu. Karyawan ada kurang lebih 25 orang. 25 orang karena kita ada rumah produksi. Di rumah produksi itu ada 3 orang, di outlet UIN itu ada 6 orang, di Korpri ada 6 orang. Terus itu di sini ada 6 orang, ada tim konten, ada yang freelance lah bahasanya gitu ya, anak kampus yang cuman bisa ngebantuin di waktu mereka libur gitu. Jadi di hari Minggu itu memang ada anak-anak kampus yang freelance. Untuk saat ini alhamdulillah dengan omset yang aku dan Mas suami dapetin itu dari ayam goreng kita bisa umroh, bisa datang ke Tanah Suci. Bareng suami kemarin berangkatnya, tahun lalu berangkatnya, dan alhamdulillah dari omset ini juga bisa ngebantu bikinin rumah kedua orang tua, mertua sama orang tua. Terus itu plannya sih tahun ini insya Allah, mohon doanya semoga mudah-mudahan kedua ibu kami, ibuku, ibu suami insya Allah juga ingin kita berangkatkan umroh. Lalu tim juga, karyawan juga akan kita berangkatkan 1 orang, tapi dengan mungkin seleksi yang ya kita seleksi random sih sebenarnya, nggak ada persyaratan khusus. Biasanya kita cuman pengen kalau kita aja bisa diantarin sampai sana dengan menjual ayam goreng, mudah-mudahan tim juga bisa ngerasain sampai sana gitu. Itu sih Pak mungkin yang sampai hari ini bisa kita dapatkan dari jualan ini. Buat teman-teman, khususnya untuk para pembisnis kuliner F&B dan mungkin yang lainnya juga segala bidang, sebenarnya dari perjalananku aku sudah bisa merangkum bahwasanya setiap kesuksesan itu tidak ada yang instan. Kalaupun ada yang instan, pasti itu juga akan menghilang dengan cepat. Jadi yang aku selalu tekenin dalam prinsip aku berbisnis yaitu ada 5 kata siap. Yang pertama, siap untuk niatnya. Jadi persiapkan niat yang baik untuk bisnis yang jika ingin bisnisnya itu jangka panjang, terus itu sustain dan diberkahi lah gitu. Yang kedua, kesiapan untuk selalu konsisten. Jadi untuk konsisten memang susah, tapi kalau memang diterapkan dan dilakukan, meskipun itu jatuh bangun, tapi kita perlu kata konsisten karena itu juga pengganti dari kata yakin gitu. Jadi kalau misalnya kita konsisten, insya Allah kita yakin bahwasanya usaha kita itu akan ada hasilnya, tapi kita lewatin dulu prosesnya. Terus siap yang ketiga itu adalah siap belajar. Jadi manfaatkan lingkungan yang ada, manfaatkan circle yang kalian punya. Selagi itu positif, harus dipergunakan dengan baik untuk belajar, mencari ilmu. Karena ilmu dalam berbisnis itu tidak pernah ada kata cukup. Dan mungkin terapkan ilmu yang menjadi pribadi yang selalu haus akan ilmu-ilmu bisnis. Terus yang keempat itu siap dengan gagal dan berhasilnya gitu. Kalau misalnya saat ini kita gagal, berhasilnya harus juga disiapin karena momennya itu kita nggak pernah tahu. Mungkin hari ini kita dipersiapkan untuk gagal karena
ketika kita nanti berhasil, mungkin aja kita nggak sombong lagi, mungkin juga kita sudah dikata siap untuk menerimanya, dan yang terakhir itu siap untuk berbagi. Jadi dengan banyaknya omset yang kita punya, ketika sudah dikasih, ini loh kamu udah waktunya untuk berhasil dengan omset yang mungkin Masya Allah, mungkin berapa digit, tapi mudah-mudahan siap untuk dibagikannya bukan hanya untuk diri sendiri, karena berbisnis itu lebih tepatnya dan lebih enaknya kalau berbisnisnya itu berniaga dengan Allah. Itu aja. Untuk semua sahabat Salto, mau yang ada di dalam kota maupun di luar kota, Bandar Lampung ataupun sekeliling Lampung, bahkan di luar provinsi Lampung, untuk kalian yang datang ke area Bandar Lampung, pokoknya jangan lupa nyobain namanya ayam Salto Indonesia, karena rasa ayamnya itu bisa menyatukan yang jauh jadi dekat, terus bisa menyatukan makan satu meja rame-rame dengan harga yang terjangkau, terus itu pastinya kenyang ya, terus yang kita sudah jamin pasti kita sedang dalam proses halal, insya Allah sertifikatnya aja sih yang tinggal keluar. Terus itu produk kita juga higienis, kita nanti boleh tonton deh, boleh pokoknya di Instagram Ayam Salto kita memperlihatkan proses pembuatan baik dari rumah produksi maupun dapurnya. Dan buat teman-teman jangan khawatir, kita juga sering ada promo, jadi pantengin terus Instagramnya, sosial media TikToknya, ojek online-nya, dan jangan lupa datang langsung ke outlet karena banyak promo-promo menarik di outlet. Gitu, cukup. Nama akunnya, Instagramnya Ayam Salto Indonesia. Kalau di TikTok itu nama akunnya ayamsalto.id kalau nggak salah ya. Nah itu WA bisnisnya pun ada. Kalau TikTok agak lupa. GoFoodnya Ayam Salto Korpri, Ayam Salto Uwin, Salto Chicken House.